Welcome to GSM Podcast, Geliat Seni Mahasiswa Podcast, di mana kita bakal ngepoin nih bagaimana seluk-beluk penggiat seni di kalangan mahasiswa. Sebelum itu, kenalin, aku Ledisa selaku host GSM kali ini, dan di sini aku nggak sendirian nih, aku ditemanin sama teman aku. Halo, aku Amel yang akan menemani kalian di beberapa menit ke depan. Kali ini GSM tentunya kembali hadir dengan topik dialek kreatif mengintip keunikan genre UKM seni. Nah, sebelum masuk ke podcast nih, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Malang Creative Center karena telah menyediakan tempat yang super keren dan nyaman untuk GSM Podcast kali ini. Nah, di sini aku sudah kedatangan narasumber yang luar biasa nih teman-teman. Bener banget nih Lady, di depan kita sudah ada penggiat seni yang super keren nih. Kalian pasti penasaran. Langsung aja teman-teman kita sambut penggiat seni dari Teater Kertas FHUB. Beri tepuk tangan dulu dong. Oke, mungkin bisa perkenalan diri terlebih dahulu, nama dan sebagai apa di Teater Kertas FHUB. Mungkin dari kakak. Halo, aku Ai. Jadi aku di Teater Kertas itu sebagai humas, kodifnya humas. Oke, untuk kakaknya? Oke, kenalin, nama aku Miftah Hirul Gunawan. Aku di Kertas sebagai sekretaris umum. Oke, halo Kak Ai, halo Kak Miftah. Oke, gimana nih keadaan atau kabar dari kakak-kakak Kak Ai dan Kak Miftah nih? Ya, cukup baik. Gitu aja. Gitu doang. Iya. Sebenarnya cukup baik, cuman tadi lumayan bete ya karena kan hujan. Bener. Iya, bener Hujan, banget. terus sepatu aku basah, jadi kaos kaki aku ikut basah. Jadi aku agak-agak takut kalau kaki aku bau sebenarnya. Tapi emang musim hujan sih kamu Iya, Malang. kan. Apalagi kalau udah sore tuh pasti hujannya deras banget. Ya bener. Oke, mungkin aku lanjut ya. Gimana sih perasaan Kak Ai dan Kak Miftah nih diundang di podcast kali ini? Waduh, perasaan pas diundang podcast gimana ya? Awalnya sih sebenarnya aku kayak ragu gitu, kayak waduh, podcast cok, depan kamera lagi cok. Yeay. Tapi gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Lanjut. Tapi kayak menarik juga nih kesempatan ini. Ya udahlah, gas aja. Betul. Kalau untuk Kak Ai sendiri nih gimana? Jujur, sebenarnya aku nggak tahu kalau ternyata ini akan menjadi acara podcast. Jadi aku kira tuh kayak kita menghadiri acara kalian buat sharing-sharing aja, nggak taunya kalau podcast. Tadi waktu di jalan tuh aku sama dia kayak ngobrol, Mem, gimana Mem? Lu udah baca materi belum? Lah, emang ada materinya? Lah, lu nggak tahu? Sama gue juga nggak tahu. Kita sama-sama nggak baca kalau ini ternyata tuh podcast. Jadi deg-degannya ada banget. Tapi tenang aja, di sini kita cuma sharing-sharing dan ngobrol santai aja kok. Oke. Oke, kalau untuk kami sendiri nih, kami juga senang sekali bisa sharing dengan kakak-kakak. Oh iya, aku juga ingin tahu nih, akhir-akhir ini kesibukan kakak sebagai bagian dari Teater Kertas itu apa aja? Mungkin bisa dari Kak Ai dulu nih, gantian. Oke, kalau dari aku kesibukannya mungkin udah selesai kesibukan aku di Teater Kertas periode ini ya, untuk saat ini. Cuman kemarin doang lagi hektik-hektiknya karena kan kita habis mementaskan ini pentas kolaborasi yang sama FEB Ego kemarin. Itu kebetulan aku jadi aktor. Nah, Wah, jadi keren. selama 1 bulan atau 2 bulan kita latihan? 1,5. 1,5 bulan itu agak lumayan berat buat aku. Cuman karena udah selesai aku kayak udah lega aja. Sekarang tinggal pelunasan bayar kas doang. Di akhir Kak ya mesti juga. Kalau untuk Kak Miftah sendiri gimana? Kalau aku ya kurang lebih sama kayak Ai tadi. Kemarin kan aku kan di pentas kolaborasi itu jadi sutradara kan. Wow, keren. Mumet banget tuh, jujur tuh, mau meledak aku tiap harinya kayak dar. Pas kemarin udah selesai semuanya tuh kayak Lega pasti. lega banget. Akhirnya penderitaanku selama ini, ya Allah. Itu kira-kira berapa hari untuk nulis naskah? Kalau untuk nulis naskah itu kita di pentas kolaborasi kemarin itu nggak nulis naskah, tapi kita ngadopsi naskah dari Nano Rintiarno. Tapi nanti ada kayak diubah sedikit atau memang kayak diangkat langsung dari itu persis gitu masih? Nah itu kita ubah bahas sedikit juga. Oh, oke. Ya gitulah. Keren. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke acara intinya kali ini Kak, untuk sobat seni jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ya. Oke, mungkin bisa dilanjut.
Oke, kembali lagi ke pertanyaan yang tadi nih Kak. Gimana sih kesibukan kalian? Mungkin udah tadi dibahas ya, Iya. tapi mungkin kita ulik-ulik lagi nih kesibukan selama menjabat. Mungkin itu hektiknya seberapa persen sih, atau gimana cara kalian mengatasi itu gitu? Kalau Gimana? mungkin dari kami Miftah Oh, oke. boleh. Sebagai sekum ya. Iya. Gacor. Kesibukan selama menjabat. Iya, betul. Kalau overall selama menjabat dari semester 1 sampai sekarang sih gimana ya, bingung aku ngedeskripsinya. Mungkin aku deskripsian buat tahun ini aja kali ya, di Ya. pengurusan tahun ini. Ya, kalau di kepengurusan tahun ini aku jujur sangat menggabut meskipun aku sebagai sekretaris umum, karena di kertas itu buat tahun ini kayak kita lagi efisiensi banget sih gitu. Lagi santai-santainya. Bener-bener lagi santai banget. Makanya pas semester kemarin tuh kita nggak ada proker sama sekali. Cuma ada ini doang, kertas berbagi doang gitu, kayak kita buka bersama sambil berbagi Takjil. berbagi takjil ke pengendara Oh. atau masyarakat sekitar gitu. Nah, selebihnya udah cuma bonding doang tuh di kertas isinya. Nah, baru semester ini aja tuh pentas kolaborasi kemarin. Jadi kayak ya udah sih, itu doang kesibukanku selama di pengurusan teater kertas. Oke, kalau untuk Kak Ai sendiri? Nah, sebenarnya kalau dari aku itu memang benar yang dari Miftah omongin tadi. Kita selama kepengurusan di setahun belakang ini agak longgar. Gak ada pentas juga. Nah, bedanya karena aku di sini sebagai Kodim Humas, jadi banyak dari teater lain, dari sanggar lain itu yang menghubungi aku buat nganter undangan, buat tanya-tanya peminjaman kayak gitu-gitu. Cuman itu berbasis via chat aja, jadi nggak terlalu ganggu. Terus kemarin aku juga sempet ngisi di short movie-nya anak Filkom, jadi aktor juga. Jadi mungkin itu bisa ditambahin ya di kesibukan aku. Nah, buat di luar teater kertas, aku jadi BEM, jadi aku anggota BEM sama salah satu LO lain juga. Di situ mungkin di akunya tuh agak susah di pembagian waktunya. Tapi kalau di teaternya sebenarnya bukan yang ganggu banget gitu sih, nggak sibuk-sibuk juga. Oh, berarti banyak banget nih ya kalau Kak Ai sendiri di kegiatan luar Jujur. teater. Mungkin next time kita bakal sering collab kali ini ya Kak. Oh, boleh. Let's go. Oke banget. Oke, nah untuk selanjutnya nih Kak, tentang teater kertas nih aku kepo nih, gimana sih background dari LOF, dari teater kertas Eva sendiri, mungkin bisa diceritakan awal mula berdirinya nih. Untuk awal mula berdirinya gimana ya? Aduh, kok lihat-lihat. Waduh. Saya juga sebenarnya pernah sih beberapa kali sharing tentang awal berdiri kertas itu, cuma buat detail jelas itu saya juga kurang ingat. Pokoknya kalau saya ingat itu kertas itu berdiri sekitar tahun 1980 atau 90-an gitu. Masih cukup muda sih. Tapi kalau alasan berdirinya apa ya? Itu nggak ya? Jujur, aku baru 1 tahun ya di teater. Jujur. Ya. Ini aja Kak, kasih tahu dong filosofi logonya. Waduh, filosofi logo teater kertas. Kertas itu putih, bersih, kosong. Nah, jadi apa ya? Kayak mudah dibentuk, mudah dibikin apa aja, bisa dimasukin apa aja, kayak gimana sih dulu aku nggambarinnya. Oke, berarti kayak teater kertas itu kenapa kok dinamain teater kertas? Mungkin karena kertas tuh gampang untuk diisi apapun gitu ya, Iya, buat menorehkan betul apa banget. isi kepala kita gitu jadi ya. teater kertas ini tuh sebenarnya sebagai wadah. Jadi kita bisa bebas berekspresi, kita bebas berteater, kita bebas berkarya, karena sebenarnya kertas kan kosong, nanti kita Benar. yang ngisi gitu. Benar kan. banget. Kalau misal ada salah-salah juga nanti di tip diisi lagi, beda warna juga nggak apa-apa. Jadi
Begitu filosofinya. Oke. Itu dia maksudku tadi. Begitu ya. Oke, mungkin bisa menceritakan juga di teater kertas itu ada divisi apa aja sih dan fokusnya itu ke apa gitu. Terus apa aja nih bidang seni yang mungkin dimuat di teater kertas itu? Oke. Kalau Mungkin bisa dari Kak Miftah dulu atau Kak Miftah. Oke. Miftah Udah ready Miftah. banget ini. Udah oke banget kayaknya. kalau divisi yang ada di kertas itu sejauh ini cuma ada 3. Ada Kominfo, ada PAPK, sama ada RT. Tapi Kominfo itu kebagi jadi 2. Ada yang ngurus humas sama DDM. Nah gitu sih. Jadi Mungkin kalau di kita humas ya. Iya, kita divisi humas. humas ada content creator sama public relation itu. Iya. Terus kalau untuk bidang kesenian yang ada di teater kertas itu ya cuma teater kertas. Cuma teater doang. Teater. Iya. Cuma kan teater itu kan kebagi lagi ya, ada yang monolog, ada yang Puisi, iya. gitu. Puisi nggak termasuk teater sih. Masuk kok teatrikal, Oh, iya. teatrikal puisi. Musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi kayak gitu maksudnya. Nah, musikalisasi puisi. Berarti di teater kertas cuma 3 ya Kak divisinya, tapi Iya. dibagi lagi nih di dalamnya. Dibagi lagi. Oke. Oke. Mungkin tadi Kakak udah cerita tentang divisi kali ya. Terus aku mau nanya nih, program kerja dari masing-masing divisi itu sendiri itu gimana ya Kak? Kalau dari masing-masing divisi, mungkin aku mulai dari divisiku dulu Iya, karena boleh, aku boleh, kodifnya di Kominfo ya. Kalau di Kominfo itu sebenarnya aku lebih fokus ke humasnya karena untuk di DDM itu ada kodifnya sendiri sebenarnya. Cuman aku membawahi anggota-anggotaku yang humas maupun DDM itu. Jadi kami itu selayaknya humas pada umumnya dan selayaknya DDM pada umumnya ya. Kalau humas kan ya ini relasi luar keluar Iya, ke eksternal maupun eksternal. ke kemana-mana lah gitu. Jadi kayak misal yang kalau ada dari sanggar lain ngasih undangan itu ngasihnya ke aku atau ke salah satu stafku gitu. Jadi kami juga sebenarnya yang bertugas buat menghadiri pentas-pentas yang diselenggarakan sama sanggar-sanggar teater lain gitu. Biasanya yang diminta tuh dari humas atau dari ketuanya. Jadi kalau misal ketuanya nggak bisa datang, mungkin bisa diwakilin sama divisi humas. Begitu juga sama media dari DDM itu. Jadi setiap adanya kegiatan, setiap kita kayak bikin poster atau apa itu ya memang tugasnya DDM kan. Iya. DDM pada umumnya begitu-begitu aja. Gitu. Kalau dari PAPK sama RT mungkin bisa dijelasin sama Miftah kali ya. Oke, kalau untuk PAPK sendiri itu sebenarnya dia apa ya, lebih mirip kayak bidang produksi mungkin ya, kayak segala jenis pentas yang diundang sama organisasi lain itu biasanya PAPK yang ngurus. Kayak kita mau ngirim delegasi apa enggak buat ngisi undangan itu, sama ya pokok pengembangan karya-karya yang gimana? Jadi kayak emang gak jago Miftah. Iya, gak jago Santai, pakai Kak. kata. Santai. Jadi kayak misal ada yang mau ini minta jasa kami buat tampil di sebuah oke. acara. Iya. Itu biasanya ngehubunginnya ke aku dulu atau ke salah satu anggotaku, nanti aku arahin ke PAPK karena nanti red card atau pembagian kira-kira bisa ngirim berapa orang sih dari semampunya mereka. Habis red cardnya itu bisa diurus ke PAPK. Terus misal kalau ada ini tawaran lomba-lomba itu biasanya dari PAPK juga. Jadi siapa yang sekiranya mau dikembangkan lagi di situ nanti urusannya sama PAPK kayak gitu. PAPK sendiri tuh ada kepanjangannya atau emang namanya begitu Kak? Nah, kepanjangannya itu kalau nggak salah pengembangan keanggotaan sama pengembangan karakter kalau nggak salah. pengembangan karya. Karya, mohon maaf. Pengembangan karya. Itu dia. Oke. Terus kalau satunya tadi apa ya? Rumah tangga. Nah, rumah tangga ini itu misal ada orang ngehubungin aku nih,
permisi kak, boleh ini nggak dari Sanggar Teater Kertas ada geber itu yang background hitam itu, Iya. ada yang bisa dipinjam nggak? Kalau nggak ada lampu par yang bisa dipinjam nggak? Kami butuh. Itu nanti urusannya sama rumah tangga. Jadi yang pinjam kayak gitu itu urusannya sama rumah tangga. Terus dari prokernya kami bulan kemarin waktu puasa itu kan ada kertas berbagi, itu juga programnya dari RT. Terus buat kayak bonding itu juga programnya dari RT gitu. Berarti sama kayak PSDM ya Kak? kalau di Iya, kita? hampir sama kayak PSDM. Tapi di collab sama Invent. Iya, Nah, betul. Iya, benar. benar. Istilahnya ya, pokoknya ngurusin bidang internal lah, entah itu inventaris atau SDM-nya gitu. Oke, mungkin aku nanya nih Kak, kira-kira motivasi Kakak menggeluti bidang teater nih, kan Kakak udah aktor banget nih ya Kak. Waduh. Apa yang menjadi dukungan Kakak nih bisa menjadi seorang seniman, apalagi di bidang teater? Dan menurut Kakak nih makna berkarya itu sendiri apa? Kalau dari aku, sebenarnya aku ikut teater itu waktu aku masuk kuliah. Jadi sebelumnya aku nggak ada background, dari keluarga pun nggak ada yang ikut teater. Bukan dari keluarga yang nyeni banget gitu juga bukan. Bisa dibilang kalau penggelut seni di keluarga itu dikit banget. Nah, dukungan aku itu karena aku orangnya suka banget nonton film. Aku suka banget nonton film, dan waktu kecil aku tuh bercita-cita, aduh aku pengen deh tampil di layar Hollywood. Aduh aku pengen deh jadi artis. Iya, aku pengen jadi artis, kayak aku pengen banget lah tampil di depan layar lebar gitu, aku pengen. Cuman aku nggak tahu nih harus kemana. Nah, sayangnya waktu SMA dulu aku nggak ikut ke teater, mungkin karena aku merasa teater sama perfilman kan berbeda ya. Iya, betul. Beda, jadi kayak aku nggak minat deh di teater. Nah, waktu masuk kuliah di EVA ternyata tuh ada teater gitu. Terus apa dicoba aja ya. Nah, karena kebetulan juga aku masuk EVA ini bukan pure keinginan aku masuk EVA gitu kan. Jadi aku ingin mencari sesuatu yang nggak harus politik banget. Di EVA itu yang nggak harus politik banget ada 3. Ada dari home band buat yang musik-musik gitu, baswara buat yang tari-tari, karawitan kayak gitu, sama di teater. Aku merasa kalau di home band sama baswaranya kayaknya bakat aku nggak ada deh. Mungkin kalau mau memulai dari awal tuh terlalu udah ketuaan juga deh kalau mulai dari awal banget tuh. Ya udah deh, kita coba deh masuk teater. Waktu masuk teater, job pertama yang aku terima itu jadi aktor. Bener-bener first time banget, segala hal itu first time banget. Dan gak tahu ya, supportnya di teater kita tuh bener-bener jor-joran banget. Di situ aku bener-bener kayak ngerasa emang aku sebagus itu ya, padahal ini pertama kalinya. Nah, itulah dorongan aku biar kayak ternyata mereka melihat ada potensi. Aku berarti ada potensi, gimana kalau kita kembangkan aja potensi ini, begitu. Jadi itu dorongan dari eksternal, dari lingkungan aku. Teman-teman aku juga pada support kalau nggak apa-apa kalau misal kamu mau jadi aktor atau kamu mau jadi yang lain, mau berkembang di teater juga bagus banget, nggak apa-apa gitu. Dari yang lihat-lihat pentas juga katanya bagus kok, bagus udah oke, untuk pemula udah bagus banget, bilang kayak gitu. Jadi itu yang mendukung aku buat terus jalan di keteateran ini. Kalau dari diri sendiri juga karena aku emang pengen jadi artis aja. Oh iya. Iya. Cocok sih Kak. Oh, makasih loh. Aduh, penasaran deh, aku pengen nonton deh Halo Kakaknya. Hollywood. Apa kita undang aja nanti ya? Waduh. Iya, aduh. Buat acting nih Devia. Boleh nih collab. Halo. Kalau Kak Miftah sendiri nih? Kalau aku sendiri, jujur, aku itu orangnya sangat kaku. Jujur Kelihatan iya. nggak sih? Jujur. Ya kan? Jujur iya, jujur. Apa sih sebenarnya? Nah, cuma ya aku nih berusaha gitu, gimana ya caranya biar gue lebih luas gitu, gue nggak sekaku itu. Nah, yaudah, aku berpikir kayak aku harus menemukan wadah atau tempat di mana aku bisa mengekspresikan diriku secara benar bebas gitu. Nah, ya aku ngeliat teater kertas ini kayak, orang-orangnya kelihatannya asik nih pas lagi nunjukin demo LO dan segala macamnya. Terus ya kayak sebenarnya aku ada kepikiran kayak Ai juga tadi sih, aku Pengen jadi artis. betul pengen jadi aktor, pengen jadi artis, pokok ya gitu lah. Siapa ini?
role model lu? Role model gue Jeffrey Nicole. Waduh. Sumpah. Pantas gayanya mirip. Bah, jangan. Aduh. Ya. Aku keluar dari sini. Ya begitulah pokoknya. Terus kayak ya udah, ini teater kertas kayak cocok banget nih. Terus pas aku coba masuk ke dalamnya, wih iya cok, gue menemukan rumah anjay. Ini jati diri gua gitu. Iya. Sudah saatnya aku bersinar di sini. Bener banget anjir ya. Begitulah pokoknya. Betul, setuju. Oke, kalau selain jadi aktor nih di bidang teater, kakak ada minat gak sih ke bidang seni yang lain? Kan banyak nih bidang seni, kayak contohnya tadi ada yang karawitan, tari, atau mungkin dance gitu. Oke, dari siapa Kak dulu? Wifta deh, Miftah gantian. Miftah dulu. Kalau tari, karawitan, dance gitu, kayak aku sangat tidak berbakat sama sekali ya. Cuma mungkin aku tertarik di bidang seni musik. Pengen ngeband aku sebenarnya. Cuma kayaknya belum ada waktu juga buat belajar alat-alat musik kayak itu dari dulu. Entah nggak ada waktu atau emang nggak berbakat ya. Pokoknya aku pernah beberapa kali belajar juga kayak, tapi nggak bisa gitu kayak apa memang bukan bidang gua gitu di sini. Jadi ya udahlah, nggak dilanjut lagi. Kalau Tapi Kak Ais masih pengen banget sih gitu. coba dulu aja. Coba aja. Benar. Di Honband Kan bukan nggak ada waktu, elunya aja yang nggak mau menyempatkan. siapa tahu nanti Iya sih. Iya kan, emang waktu tuh selalu ada coy, jam itu selalu berjalan, tinggal elunya aja gimana. Manajemen Itu waktunya. dia. betul. Abis skripsian mungkin ya. Oke, kita tunggu next gebrakan dari Miftah. Oh Tunggu iya. aja gebrakannya. Boleh. Kalau Kak Ai ada nggak? Sebenarnya dari aku tuh dari dulu, dari kecil itu tuh suka banget. Pokoknya aku tuh sebenarnya orang nggak bisa diem. Harus. Sama banget. Iya kan, kayak nggak bisa diem gitu loh. Bisa diem. Aku duduk doang itu males banget. Iya, harus begini. Jadi dari dulu tuh aku sempet ngomong ke mamaku kan, mama aku mau balet. Nah di tempat aku itu nggak ada les balet, nggak ada di sini. Kamu cari pengen apa terserah gitu. Terus akhirnya aku ikut bela diri. Itu kan banyak tingkah banget kalau bela diri. Ternyata kecapean aku. Akhirnya aku putus bela diri. Terus abis itu waktu masuk SMP, ini mama aku mau ikut ngedance, aku mau masuk sanggar tari gini. Udah mamaku udah capek kan. Aduh kamu ini diikutin ini pasti nanti nggak lanjut. Nggak mau lah aku kalau kamu ikut-ikutan kayak gitu. Akhirnya aku belajar dance sendiri di rumah. Jadi kayak biasanya kan kalau K-pop itu ada dance praktisnya. Iya, Nah itu aku ngikutin dari situ. Cuman lama-lama emang agak jompo juga ya. Agak jompo jadi nggak lanjut. Terus kalau misal sekarang ditanya pengennya selain ke teater ya, sebenarnya aku pengen lanjut ke situ, pengen balik lagi. Biar nggak diem aja, karena emang lama-lama kalau diem aja tuh gak enak banget gak sih, kayak Jujur. ngapain lah diem Bener. aja, itu harus gerak, kita harus gerak. Tapi kalau kebanyakan gerak juga kecapean. Itu dia, Bingung. makanya emang agak repot rupanya. Kalau karya terbesar nih, ada nggak Kak dari kakak-kakak ini? Terus juga kalau misalkan ada nih, prosesnya gimana sih? Kalau boleh tahu aku kepo banget. Dari aku Saya dulu. dari- Oke, dari aku karya terbesar ini dalam hidup atau di seni teater? Di seni. Di seni teater. Karya terbesar aku so far itu ya itu tadi, aku jadi aktor. Itu benar-benar debut pertama aku di pentas tunggal tahun kemarin, dan surprisingly aku nggak, waktu menampilkan sebagai karakter itu aku kan menjadi seorang ibu. Waktu aku menampilkan sebagai seorang ibu itu, aku nggak mengharapkan orang akan merasakan apa yang aku rasakan. Cuman ternyata waktu selesai pentas, memang di akhir itu kan pembawaannya agak mellow, suasananya agak mellow. Di akhir pementasan ketika semua udah selesai, pentasnya udah selesai, itu penonton banyak yang nangis. Bahkan dari panitia pun juga nangis gitu. Panitia juga nangis. Aku bingung, kenapa kalian ini menangis karena aku jelek atau karena pesan yang aku sampaikan ini nyampe ke kalian gitu. Terus ternyata ada satu panitia nyamperin aku, anak 21 namanya Kak Kansa. Sumpah kamu ini banget tadi, nyampe banget gitu. Aku di situ merasa kayak, wah, gelo gacor juga gue gitu, kayak aku tuh kayak wow, ternyata memang sampai gitu loh pesannya itu. Dan hal yang sama tuh terjadi di pentas kemarin. Jadi aku
sama lagi peran aku menjadi seorang ibu, seorang mama. Aku sebenarnya nggak tahu ya pesan yang aku sampaikan, yang ingin aku sampaikan sebagai seorang mama itu nyampe nggak sih ke penonton itu, gitu. Karena aku merasa aku belum seoke itu buat tampil di depan orang banyak. Aku belum merasa sepantas itu. Tapi balik lagi waktu pentasnya udah selesai, itu kan ada sepupu aku datang. Dia bilang ke aku, "Kak, tau gak sih, tadi depan aku ada mas-mas tuh nangis sampai kayak nunjuk-nunjuk gitu loh. Wah, anjing banget suaminya, anjing banget." Bilang kayak gitu. Iya, anjing banget suaminya, anjing banget. Dia bilang kayak gitu. Aku merasa itu tuh sebuah pencapaian yang gak akan bisa aku dapat kalau aku di luar teater. Bener. Iya kan? Jadi itu merasa kayak, wah, apa gimana, apa nangis gue tuh emang bener-bener ngajak-ngajak itu ya, apa gimana ya, apa emang ketika aku into karakter tuh emang seperti itu apa gimana. Jadi aku merasa itu sebuah pencapaian terbesar aku, karena pada akhirnya aku bisa membawakan apa yang ingin aku sampaikan ke penonton-penonton. Jadi gitu. Berarti jiwanya emang ada nih. Udah Itu cocok dia. banget nih direkrut sama Indosiar mungkin. Assalamualaikum Indosiar. Infoling pendaftar. Di antara pentas tahun ini sama pentas tahun lalu, menurut kamu lebih bagus di mana deh? Personally Iya. aku merasa lebih into karakter ke pentas yang tahun ini. Oh iya. Karena yang di tahun lalu kan itu emang first time banget, bener-bener debut banget. Jadi aku masih ngerasa agak-agak kaku. Mana waktu pentas tuh bener-bener skrip naskah 1 halaman tuh aku skip karena aku lupa. Jadi kita kayak 15 menitan itu kepotong karena aku lupa satu scene itu. Tapi tetap nyambung ceritanya kan. Nyambung sebenarnya. Adegannya sama, waktu buka pintu itu ada 2 kali buka pintu, aku langsung ke buka pintu yang kedua karena aku lupa. Gak apa, namanya juga masih first debut. Iya kan? sih. It's okay. Gitu. Kalau untuk Kak Miftah nih, apa karya terbesar selama di bidang seni teater ini? Kalau untuk aku, karya terbesarku, wah sudah pasti pentas kolaborasi kemarin. Iya, Iya jadi sih, sutradara. itu dia. Itu dia kayak, wah sebenarnya awalnya pas aku disuruh jadi sutradara kayak nggak yakin sih, emang gue bisa ya, gimana ini ntar kayak nggak yakin banget bakal bisa sampai selesai gitu. Tapi ternyata pas udah jalanin kayak yaudah pokoknya tuangin aja apa yang gue pikirin, suruh anak-anak itu Peranin ngelakuin nih. apa yang gue pikirin, gitu aja dah pokoknya. Pusing gak Mip jadi sutradara Mip? Sangat pusing, apalagi aktor-aktornya ngeselin semua ya. Sorry dong. Berapa itu aktornya, Kak? Kalau kemarin itu total aktornya tuh ada 6. Oh, 4 aktor utama, 2 lagi aktor pendukung. Itu tema cerita teaternya itu kemarin apa itu ya Kak? Temanya itu jam dinding yang berdetak. Oh itu ceritanya kayak mana tuh Kak? Kepo nih, nggak nonton soalnya. benar, maaf banget nih nggak bisa Gimana nih? nonton karena juga gitulah. Ya udah, pokoknya ceritanya tuh ngegambarin sebuah keluarga yang dalamnya itu banyak konflik, banyak masalah gitu lah. Itu kan di keluarga itu kan ada 4 orang, ada bapaknya si Thomas Patiwell, ada ibunya Mary, ada anaknya siapa deh? Magda sama Jenny. Sama Jenny. Nah, itu kayak mereka semua tuh punya kepribadian masing-masing dan gak ada yang connect gitu menurutku. Nah, jadi kayak anaknya itu si Jenny itu dia pengen banget jadi pelukis gitu kan. Tapi mamanya itu bener-bener gak dukung banget, gak suka banget. Nah ini mamanya nih, kemarin dia jadi mamanya samsek. Aduh takut deh. Gimana ya? Nah, gitu. Nah terus ada juga si Magda ini sebenarnya apa ya, kayak dia itu tipikal anak pertama yang manut-manut aja dan bener realistis banget gitu, sadar sama kenyataan di keluarganya kayak gimana, butuhnya apa dan segala macamnya gitu. Nah terus ada juga si bapaknya ini, si Thomas Patiwell, yang dia itu mengalami pokoknya kayak sindrom kekuasaan gitulah.
Jadi kalau di backstory-nya itu sebenarnya Thomas itu dulunya dia punya jabatan di negara gitu. Nah, cuma karena beberapa hal dia dipecat dan sekarang dia nganggur, nggak bisa apa-apa. Jadi kerjanya cuma jadi gigolo. Oh, gimana coba bayangin, ibu mana nggak stres suaminya gigolo, anaknya satu pengen jadi pelukis, satunya kerja jadi kasir. Kita nih miskin pak, kita nih miskin. Nah itu, pokok inti permasalahan itu karena kemiskinan itu setelah Tom berhenti bekerja. Kemiskinan struktural habis. Thomasnya kan sebenarnya kita kan keluarganya tuh oke-oke aja, cukup lah dibilang berada, bukan yang berada, cukup. Habis dia kena pecat itu, jadi bingung kan mau gimana. Iya. Gitu makanya. Kayak sebenarnya mereka butuh banget duit, tapi yang kerja bener-bener cuma anaknya doang, si Magda itu, tapi dia juga cuma jadi kasir. Anak keduanya malah pengen jadi pelukis gitu, bukan kerja yang bener-bener ngasilin duit gitu kan. Pantas penontonnya sedih, nangis. Itu dia, gimana coba bayangkan kalian. Tapi buat endingnya happy ending atau sad ending nih kak? Open ending. Ya betul. Open ending, terserah para penonton mau Iya. Nyimpulin gimana gitu? nyimpulin gimana. Di endingnya itu kita bikin plot twist. Yes, Kalau betul. ternyata semua cerita itu cuma Mimpi. Mimpi dari ibunya aja. Iya. Overthinking kak? Jujur buat masuk ke tokoh Mary ini tuh banyak banget tantangannya. Jujur banget. Jadi Mary ini kan perempuan yang punya banyak emosi, dan emosi yang bermacam-macam itu harus dituangkan dalam 1,5 jam pementasan. Jadi habis dia kesel banget sama anaknya, nanti anaknya yang satunya lagi ngajak ketawa, dia harus ikut ketawa. Abis itu dia harus kesel lagi gara-gara suaminya nih nyuruh dia bikin kopi lah, bikin sarapan lah, bikin apa. Udah kesel, nanti suaminya kayak, aduh jangan gitu dong, kamu jangan marah-marah. Jadi harus kalem lagi, nanti harus naik lagi, harus kalem lagi. Di ending harus dijor, harus sedih, udah dipukul sedih, dikasih plot twist, ternyata itu semua hanya mimpi. Jadi tuh antara peralihan sedih ke cuman kayak biasa-biasa aja, ini cuma mimpi, itu tuh kayak jujur susah banget. Tapi keren sih kak, karena kakak berhasil mentasin itu dan banyak banget yang Makasih. sedih sampean. Makasih banyak. Apalagi ada adegan 18 plusnya di situ. Itu tidur Sensor. cut. Struggle utama sih. Aku Itu juga sebagai struggle sutradara kayak bingung. Kan nggak boleh ya kita mementaskan hal seperti itu kan. Cuma gimana caranya agar itu kan termasuk inti cerita juga. Nah, itu tetap masuk gitu ke penonton, tapi tetap bisa diterima di halayak umum gitu, nggak merusak moral asusila. Bayang itu 1,5 bulan ya, 1,5 bulan aku harus membradegan karena hal-hal seperti itu. Kayak ya Allah. Sudah dipoles kok sedemikian rupa. Iya sih. Aduh, rugi gak nonton deh kemarin. Iya. Aduh, ulang lagi dong sekarang boleh? Reka adegan. Iya, reka adegan. Udah meninggal Mary-nya, udah mati. Mungkin nanti bisa ditonton di YouTube-nya Teater Kertas juga sih. Oke. Tapi kalau boleh tahu nih, Teater Kertas itu emang selalu kolaborasi sama di FEB, teater FEB ya kalau nggak salah. Nah, itu emang selalu atau baru pertama kali nih? Nah, mungkin aku jelasin ya. Iya. Nah, kalau untuk kolaborasi sama teater FEB yaitu teater Ego, Economist Goes to Opera, itu baru tahun ini. Karena kenapa? Karena di tahun ini kita itu benar-benar kekurangan SDM. Talent. SDM yang masuk ke teater kertas itu benar-benar sedikit banget. Iya. Jadi baik itu di kepengurusan maupun talent, itu kita benar-benar butuh banget orang lagi gitu. Cuma kan kita kan nggak ada nih. Udah dioprek sepanjang masa pun Iya. sampai kiamat kita Itu kalau kalian tahu poster oprek kita tuh ya, open terus sampai kiamat. Jadi Iya. please kalian kalau mau masuk aja nggak apa-apa. Iya, kita nggak pernah ngebatasin, tapi tetap aja gitu, belum dapet cukup orang. Nah, kita nyari cara lah gimana biar kita bisa ngadain yang namanya pentas tunggal itu. Sebenarnya pentas kolaborasi ini awalnya pentas tunggal yang
biasa didirikan kertas sendirian gitu. Tapi karena tahun ini kita kolaborasi sama FEB, jadi namanya kita ubah jadi pentas kolaborasi gitu. Nah di teater Ego juga mengalami hal yang sedemikian. Mereka merasa kekurangan SDM ya gitulah. Pokoknya kita berangkat dari latar belakang yang sama dan kita punya tujuan yang sama, yaitu untuk menuntaskan kewajiban kita, praker utama kita. Jadi ya sudah, kita adakan pentas kolaborasi itu gitu. Oke. Tapi kayaknya kalau kolaborasi itu pasti bakal meriah banget gak sih Kak? Karena penontonnya pasti membludak nih dari FEB, dari FH, belum dari fakultas lain. Jujur itu pressure banget Iya. buat kami para tim produksi maupun tim artistik, karena nontonnya kan banyak banget ya, dari undangannya FEB, undangannya FH, belum dari alumninya, dari teman-teman yang lainnya juga. Jadi yang nonton tuh sebanyak itu. Dan kami pada akhirnya di tahun ini itu menerapkan sistem tiketing. Jadi ada HTM-nya, mau lihat tuh ada HTM-nya. Mas, pressure-nya tuh masa orang bayar kita jelek sih? Gitu kan? Nah, itu dia. Masa orang udah bayar yang nggak semahal itu sih, tapi kan udah bayar tuh. Benar. Iya. Kalau misal aku jadi penonton pun udah bayar, even cuma 2.000 pun kayak apaan sih anjir, ini nggak jelas banget, masa harus begitu. Jadi pressure-nya di situ. Itu benar-benar kenapa aku bilang ini lebih susah tapi ini lebih memuaskan dibanding tahun kemarin. Tahun kemarin itu tidak ada tiketing, yang nonton juga banyak, cuman nggak sebanyak tahun ini. Jadi kayak waktu itu tuh pikirku tampil selesai udah. Kalau ini tuh ketambahan, kamu tampil, kamu harus bikin orang itu terpukau sama apa yang harus yang kamu tampilin. Ya, kamu jadi sutradara juga gitu kan? Iya, Iya pressure kan? banget nih. Pressure banget, Apalagi jujur. namaku ada di poster kan tuh. Iya, namaku Sebagai juga ada di sutradara poster. dan aktor. Iya. Itu dia, jadi pressure-nya ada banget. Tapi waktu udah selesai, bener-bener rasanya tuh selega itu. Apalagi tahu banyak yang puas lah dengan apa yang sudah kita tampilkan. Jadi mereka merasa oh ini worth the price, worth to watch. Dengan harga segini, dengan kualitas seperti ini, itu masih oke lah untuk disempatkan waktu luang mereka selama hampir 2 jaman itu nontonin aku yapping di atas panggung ya. Gitu, jadi kayak bahkan sangat-sangat oke. Fun fact, kemarin itu kita itu udah close ticketing karena kita kan ada kuotanya ya, karena venue-nya kita kan nggak sebesar itu. Di mana memang di gedung B FHUB. Oh. Nah, kita ngebatasin kuotanya itu sekitar 170-an apa kalau nggak salah. Nah itu kita tuh hamin seminggu apa 2 minggu ya udah habis tuh pokoknya tiketnya. Wow, Bayangin. gacor nih promosinya, Bayangin. humasnya nih. Udah habis tiketnya. Habis itu ada siapa sih? Lo apa Fahmi yang ngomong? Apa tuh? Hayo aktor, ini buat kalian ya. Udah habis loh tiketnya, yang nonton banyak. Awas ya. Digituin. Fahmi itu Gimana dia. coba? Apa kayak ya aduh gimana ya? Aduh takut banget. Nah, Kayaknya next tampil di audit ya. Kak? Waduh jangan. Atau Sakri. Iya, nggak sampai 1.000 penonton. Boleh. Itu Bisa tapi banget tuh. persiapannya 6 bulan ya. Iya. Persiapannya 6 bulan. Kalau cuma Sama. 1,5 bulan gua nggak mau jujur. sama harus dapat suntikan dana juga tuh kita kayak itu. Iya, aduh, bener nih. Titut. Calling papi. Boleh kalau ada yang mau sponsor. Halo. Seru banget ya dengerin ceritanya. Iya, nih. kayak kita harus datang deh tahun depan. Iya. Mungkin next time kalau ada nih boleh diinfoin buat Iya, sanggar boleh seni di- mahasiswa. calling via. Tetanggaan loh. Iya, tetanggaan loh. Iya, tetangga aduh, masa aduh. nggak nonton. Aduh. Aduh. Parah banget. Aduh, teater kertas dateng gak ya kemarin? Iya, Di emang Pagelaran nggak ya? kita. Aduh. Diundang loh. Aduh. Kayaknya kita lagi hektik bongkar panggung juga tuh pas itu. Jujur, kayaknya iya deh. Tapi sebenarnya kita juga pengen banget loh kemarin datang, tapi berhubung kita itu lagi persiapan buat besokannya ada proker juga, pagelaran juga. Jadi ya kita sayang banget nih nggak bisa nonton. Iya. Tahun depan deh kita kasih kursi di depan nih. Wow, serius nih, sofa nggak? Waduh, bawa sendiri dari rumah. Ngalangin penonton lain bentar kali ya.
sebarisan sama dosen dong Kak. Nggak apa-apa. Kan kita di Sakri katanya. Oh iya. Mana? Bisa tuh Langsung dateng Bisa nih. Oke, mungkin kali ini agak serius, nggak serius banget sih pertanyaannya. Aku mau tanya nih, gimana sih tanggapan kakak nih buat isu plagiasi dalam berkarya? Ini dari siapa dulu ya? Tadi dari siapa nih? ya? Dari Kak Ai dulu boleh. Oke, kalau dari aku, plagiasi itu ketika kita menjiplak karya orang lain terus kita kita publikasi gitu Benar, ya. kita akui. Gitu. Kita akui kayak gitu. Kalau dari aku ya, sebenarnya gimana ya? Diambil dari kami teater kertas aja deh. Selama pementasan ini kami kan jarang tuh buat naskah sendiri, bikin naskah sendiri. Naskah selalu adopsi dari yang sudah pernah dipentaskan sebelum-sebelumnya. Nah, kalau dari aku sebenarnya kayak gitu tuh naskah terbuka nggak sih? Naskah terbuka, tapi beberapa naskah itu kita juga Dipersunting lagi. dan itu pun kita tiap mementaskan pentas yang ngambil dari naskah orang itu pasti izin dulu ke orangnya. Nah, itu Kalau misalkan orangnya masih ada. Iya benar ya. sebenarnya yang penting itu ya itu tadi, kredit buat pencipta segala karya sebenarnya. Nah, itu. Let's say kalau kalian main Twitter kan banyak banget tuh Iya, kasus betul. Benar. plagiasi dari gambar-gambar gitu. Ada kadang kreatornya nih udah bilang, tolong gambar aku jangan diupload ke media sosial lain ya. At least kalau mau upload tuh kasih kredit dulu, bilang dulu ke aku atau kasih watermark deh dari aku sebagai kreatornya. Nah, orang tuh terlalu menganggap remeh kayak, aduh emang apaan sih cuman gambar doang, aduh emang apaan sih cuman cerita gini doang, aduh emang apaan sih. Little did they know, sebenarnya orang itu bisa menuangkan apa yang pada akhirnya mereka kasih di hadapan itu banyak banget struggle-nya. Sebelum kita bisa pada akhirnya mementaskan naskah-naskah yang udah ada, pasti pembuat naskahnya tuh juga ini struggle, terus juga ingin naskahnya ini tuh buat nggak dipakai main-main gitu. Benar. Kalau pemilik dari lukisan-lukisan, dari pemilik gambar-gambar itu juga mereka tuh buatnya tuh nggak cuman Asal itu. asal itu, pasti juga melalui proses-proses. Ada yang kadang-kadang stop di tengah karena nggak bisa lanjut lagi, belum dapat inspirasinya, belum dapat idenya gitu. Jadi menurut aku plagiasi itu nggak banget sih, jujur nggak banget. Karena kayak nggak respect gitu loh sama yang punya karya, kecuali kalau kamu memang sudah izin dulu dari kami juga. Iya. Kalau mau mementaskan sesuatu pasti izin dulu sama yang punya naskah, sama yang ini berkenan atau tidak dipentaskan dengan gaya yang kami miliki sendiri. Mungkin nanti dipersunting sedikit atau diperankan dengan kapasitas aktor yang sebisa kami gitu, menyetujui atau enggak. Kalau misal enggak ya kami nggak punya hak dong buat tetap melanjutkan itu karena kreditnya nggak di kami. Gitu. Ya menurut lu gimana nih, Mep? Menurut lu, Mep? Kalau menurut gua, selama kita tetap nyantumin kredit kayak ini karya siapa gitu dan kita tetap izin, menurut gua is okay. IB sih, inspired by. Karena itu Ya, bentuk iya. menghargai ya Kak Iya. ya. Intinya yang penting kita menghargai si pembuat karya itu, dan ya semua orang juga harus tahu kalau itu karya dia, bukan Iya. karya kita. Jadi kita ini Benar inspired by mereka, bukan Benar. kita tiba-tiba nyomot tret gitu, enggak. Tetap menghargai yang Iya. penulisnya gitu kan. No plagiasi ya guys, stop plagiasi please. Nggak boleh guys. Stop plagiasi guys. Ya mungkin oke, selanjutnya nih Kak. Kan Kakak udah berkarya sejauh ini nih, apalagi aktor dan sutradara, pasti punya hambatan dong pastinya. iya. Mungkin bisa diceritain hambatan-hambatan jadi aktor dan sutradara nih. Dari Kak Miftah dulu deh, dulu. Kak Miftah boleh. Kalau aku Sutradara. dulu, sebagai sutradara, hambatan terbesarku itu karena gini, kita dalam proses pementasan itu kan waktunya lama ya. Kemarin itu kan 1,5 bulan. Nah, hambatan terbesarku itu karena kita ini kan orang kan banyak yang ikut proses itu. Nah, kita punya prioritas kita masing-masing, punya tujuan yang berbeda-beda gitu. Nggak bisa juga kalau aku paksain
mereka semua buat all in di pentas ini. Pokok kamu harus fokus di pentas ini, kamu tinggalin ini itu kamu pokoknya kamu cuma boleh di pentas ini. Itu kan gak bisa kan gitu. Nah itu sih hambatan terbesarku dalam menjadi sutradara, kayak ya harus mengerti kalau semua orang tuh punya prioritas masing-masing, dan ya itu bukan suatu hal yang bisa kita paksain gitulah. Gitu deh. Ya challenging sendiri untuk sutradara itu ya, Kak. Harus mengerti orang nih. Karena ya balik lagi prioritas orang beda-beda. Bener. Tapi untungnya bisa kan Kak di-handle itu semua kemarin. Berhasil dong. Contohnya kemarin itu. Alhamdulillah. Jauh melewati ekspektasi. Wah, Keren banget. Kalau untuk Kak Ai sendiri sebagai aktor, apa nih hambatannya? Sejauh ini hambatan aku sebagai aktor tuh cuma satu sebenarnya, buat masuk ke karakter yang aku mainkan. Karena kalau aku dengar dari orang ini, dari alumni, kamu tuh jangan nyontek, tapi kamu masuk. Bukan karena kamu misal lihat nih filmnya Angelina Jolie, aku mau jadi kayak dia, aku akhirnya semua gerakan dia aku copy. Nggak bisa dong, karena kamu bukan dia. Kamu ya kamu, meskipun nanti karakter yang kalian mainkan itu sama, implementasinya pasti akan beda, karena beda orang gitu. Jadi jangan nge-copy, tapi kamu harus into karakternya. Nah yang susah itu yang into karakternya, karena aku harus meninggalkan Ai untuk menjadi karakter yang aku mainkan. Susahnya itu karena Ai-nya nih ngintil mulu. Jadi waktu latihan nih pradeganan, banyak cut dari sutradara, banyak evaluasi dari sutradara maupun dari aktor lain yang bilang, kamu tadi kayaknya ini ya nggak fokus, kamu tadi kayaknya ini banget, logat apalagi di logat. Aku nggak tahu kenapa setiap pentas tuh logatnya tuh beda-beda. Ada yang katanya dari, kok kamu kayak orang Madura sih ngomongnya, kok kamu nggak kayak orang Batak, kamu kayak gini, kayak susah struggle-nya tuh buat mengerti karakter aku seperti apa di pementasan itu. Terus juga buat stay into karakter selama proses pementasan berjalan. Karena kadang itu kan ketika pementasan kita itu ngomong sesuai yang ada di kepala. Jadi kadang tuh ada selipan-selipan improve kayak gitu-gitu. Kadang diselipin improve dikit tuh udah out of karakter. Nah baliknya lagi itu susah lagi, karena kayak bujir dimasukin Ai, jir ini gimana nih masuk jadi karakter yang satu lagi nih, gimana nih, kayak gitu. Emang struggle-nya menurut aku sebagai aktor, hambatan terbesarnya ya di situ. Tapi biasanya sebelum pentas tuh aktor-aktor kalau setahu aku ada meditasi kayak. Kalau di kami nggak memakai metode meditasi sih, jujur. Karena sebenarnya metode meditasi ini tuh sebuah metode yang cukup berat dan berbahaya. Karena dari pengalaman yang sudah pernah, ada yang meditasi itu dia nggak bisa kembali ke diri aslinya dia. Jadi dia akan membersamai karakter itu sampai akhir gitu. Baru tahu nih aku. Jadi kayak gitu. Kalau ketika kamu terlalu into karakter, nah susahnya jadi aktor lagi adalah ketika kamu sudah terlalu into karakter, kamu akan kembali ke diri kamu yang sebelumnya itu susah. Misal kamu anaknya diem gitu, dapat job jadi aktor memerankan seseorang yang genit. Kalau kamu terlalu mendalami karaktermu, kegenitan itu akan terus terbawa secara tidak sadar. Nah, kayak gitu. Yang aku alami adalah 2 kali aku jadi ibu, aku memerankan peran seorang ibu. Yang terbawa di kehidupan sehari-hari aku orangnya jadi sering banget ngomel. Jadi ada temen aku nih, misal datang ke kos, nggak cuci kaki, aduh kakinya nggak cuci kaki, ayo cuci kaki dulu. Lah biasanya nggak gimana, nggak bisa, ayo cuci kaki dulu, kotor. Terus iya, jadi ke bawah sampai ke kehidupan asli aku. Jadi aku sekarang tuh banyak ngomel banget sampai temen aku tuh, udah ya Pingnya please udah dong jangan ngomel, udah jam 10 ini udah, ayo semuanya gini kayak gitu. Benar-benar jiwa ibunya langsung muncul ke bawah ke. Iya, itu bahkan nggak pakai meditasi. Coba pakai meditasi. Aku nikah sekarang nggak di sini. Iya. Nggak lanjut. Oke. Mungkin dari kakak nih bisa memberikan closing statement. Mungkin harapan dari kakak terhadap
seni kepada penonton di sana. Terus mungkin saran atau pesan buat penonton GSM gimana? Oke, dari siapa dulu nih? Dari Ya. Kak Gantian. Oke. Kalau dari aku sebenarnya yang pengen aku omongin selama aku berteater itu jangan takut buat mencoba. Karena dari awal kan aku nggak ada skill tuh, nggak ada base-nya di keteateran sama sekali. Tapi ternyata bisa loh buat tampil di pentung, buat tampil di pengkol, buat jadi aktor sih di prokernya fakultas lain. Itu bisa loh kamu jadi talent, kamu ikut lomba-lomba, ngisi acara kayak gitu tuh ternyata bisa, asal kamu mau mencoba. Jadi nggak apa-apa mencoba, itu nggak apa-apa, apalagi di bidang seni. Karena setahu aku pernah baca, aku lupa di mana, seni itu nggak ada salahnya. bener. Iya kan? Jadi kamu mau gimana pun, misal nih kamu kertas kosong, kamu kasih garis red, kamu bilang itu adalah lukisan, yang nggak salah. Mungkin ketika kamu menorehkan itu, kamu lagi marah-marah, aduh kesel banget gue bete, gue red, nih lukisan gue lagi bete, kan nggak salah. Jadi di seni itu sebenarnya nggak ada salahnya, nggak ada benar atau nggak ada salah. Begitu. Jadi live your life aja, nggak usah takut apa yang bakal orang lain omongin, karena sebenarnya mereka nggak tahu. Kayak gitu. Bener, harus banget nih, kita harus mencoba apapun itu. Iya, Jangan pernah takut jangan tuh mencoba hal baru, bener mencoba hal banget, baru. iya. Siapa tahu dari situ kamu bisa mengenal diri kamu lebih jauh. Benar. Unlock sesuatu yang, oh ternyata gue bisa ya begini, oh ternyata gue bisa begitu ya, oh ternyata gue ini nih oke juga nih di sini, oh ternyata gue gak cocok nih di sini. Kan kalau kita nggak nyoba kita nggak tahu. Benar. Itu dia. Mungkin dari Kamifta juga boleh nih apa? Kalau dari Langsung, aku iya. mungkin ngelanjutin dari statementnya Ai. Aduh, kok nggak ada pendirian kali ku rasain. Bukan nggak ada pendirian, karena ya Berhubungan. kurang lebih, iya, mirip kan isi pikirannya. Enggak, nah ini juga sih. Ya pokoknya emang itu intinya ya. Udah Ya. bonding banget nih kita. Ya pokoknya seni itu kan tempat kita berekspresi ya. Nah seperti yang dikatakan Ai juga tadi, kalau seni itu nggak ada salahnya kan. Maka dari itu ya bebaslah berekspresi gitu. Kayak jangan takut buat ngeluarin ekspresi kalian. Kayak losin aja udah di sini. Emang di sini tempatnya gitu. Iya. Gak perlu ditahan-tahan lagi. Ini tuh kayak dimensi lain dari dimensi dunia kalian yang sebenarnya. Kayak dunia kalian sebenarnya kaku, monoton dan segala macem. Tapi kalau udah masuk di bidang teater atau kesenian apapun itu, lupakanlah diri kalian yang itu. Kayak ya udah, ini tempat kalian bener bebas. Jadi apapun yang kalian mau. Betul banget sih. Oke, udah gak terasa nih, kita udah berada di penghujung GSM Podcast. Sedih banget. Kami harap dengan collab kita ini, semoga relasi kita ke depannya semakin baik ya, antara teater kertas dan seni mahasiswa. Karena kita juga tetangga nih, Kak. Oh iya. Harus sering-sering collab dibilang. Iya, harus sering collab ini. Aduh, calling dong. Tinggal calling. nyebrang doang nih padahal. Itu Kita mau main. dia. Kalau ngasih undangan tinggal begini-begini doang Iya. gitu. Kebetulan saya yang jadi itu Undangannya. Jadi bisa nih langsung kayak, Kak, Saya humas nih kebetulan. Oke, karena GSM episode kali ini akan selesai, tapi jangan bersedih nih, karena masih ada GSM podcast berikutnya. kami ucapkan terima kasih juga kepada Kak Ai dan Kak Mifta yang telah meluangkan waktunya untuk kita nih di podcast kali ini. Terima kasih juga ya atas kesempatannya. Iya, terima kasih juga. Dan terima kasih kepada Sobat Seni yang telah senantiasa mendengarkan podcast kita hingga akhir. Semoga pembicaraan kita ini bermanfaat untuk Sobat Seni. Jangan lupa nantikan GSM Podcast episode selanjutnya. See you. Dadah.